Contoh perjanjian perkawinan, ya ini kaitannya dengan konten saya sebelumnya bahwasanya jika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga asing, dia sudah tidak bisa membeli properti atau tanah di Indonesia kecuali dia membuat perjanjian perkawinan. Contohnya seperti ini. Tapi ini saya punya contoh. Ini ada warga negara Indonesia dengan warga negara Prancis, ya. Ini pengesahan dari Dukcapilnya. Jadi kalau tidak ada yang dari Dukcapil seperti ini bagi yang non Muslim, dia belum sah perjanjian perkawinannya. Atau bagi yang Muslim dari KUA. Nah, ini perjanjian perkawinannya nih. Ini perjanjian perkawinannya dari notaris. Kemudian yang ini dari Dukcapil. Nih, ya. Sebelum ada yang dari Dukcapil, maka yang dari notaris itu belum sah. Jadi saya bacakan dulu undang-undang perkawinannya, ya. Baru saya akan bacakan contoh dari perjanjian perkawinan isinya seperti apa. Jadi di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, saya bacakan pasal 29 ayat 1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, ya, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, ya. Jadi disahkan di pegawai pencatat perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan itu bagi yang Muslim di KUA, non Muslim di Dukcapil. Kemudian pasal 29 ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas hukum agama dan kesusilaan. Kemudian pasal 29 ayat 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian pasal 29 ayat 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Ya, itu isinya perjanjian itu aturan terkait dengan perjanjian perkawinan. Kemudian syaratnya apa saja? Teman-teman datang ke Dukcapil bawa akta perkawinannya, bawa KTP-nya, bawa kartu keluarganya, bawa yang dari akta dari notarisnya, ya, perjanjian perkawinan yang dari notaris yang dibawa yang seperti ini, ya, dibawa. Kemudian nanti kami akan menerbitkan yang seperti ini. Nanti saya akan bacakan seperti ini, ya. Itu baru sah. Ya, kemudian saya bacakan nih isinya, contohnya misalnya, ya. Tapi teman-teman bisa menambah atau menguranginya. Nah, isinya seperti ini. Saya bacain, ya. Nah, ini ada pasal 1, ada pemisahan harta kekayaan. Sejak hari ini dan seterusnya tidak akan ada asosiasi atau pencampuran harta benda antara para pihak yang memasuki perkawinan. Tidak akan ada asosiasi dalam hukum, tetapi juga asosiasi untung dan rugi, asosiasi pendapatan, dan jenis asosiasi lainnya harus secara tegas dihilangkan. Ini saya bacakan contoh saja, ya, teman-teman bisa berbeda. Bisa tidak harus sama dengan yang ini contoh. Dan contohnya itu biasanya di notaris juga banyak, karena yang datang ke notaris kan berbagai pasangan dari dalam dan luar negeri itu banyak. Jadi contohnya di mereka banyak. Pasti teman-teman akan dikasih lihat seperti ini maunya atau ditambah atau dikurangi seperti apa. Di pasal 2 saya baca ini. Aset. Sejak hari ini dan seterusnya semua aset dalam bentuk apapun yang diperoleh dengan alasan apapun dan dari sumber apapun, baik melalui pembelian, hibah atau sumbangan dan atau dengan cara apapun, akan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang memperolehnya. Kemudian di pasal 3 ada bukti kepemilikan. Jadi harta bergerak yang diperoleh para pihak dengan alasan dan untuk alasan apapun selama perkawinan harus dibenarkan dengan bukti kepemilikan atau bukti tertulis tanpa mengurangi hak masing-masing dan seterusnya, ya. Terus ada hak-hak para pihak di pasal 4. 1. Pengeluaran dan atau utang dari para pihak yang ada sebelum atau setelah perkawinan menjadi hak atau kewajiban masing-masing. Ini utangnya, gitu, ya. Kemudian 2. Masing-masing pihak memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan seterusnya. Kemudian pasal 5 ada biaya-biaya.
biaya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan serta pemeliharaan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka ditanggung oleh pihak pertama. Di sini pihak pertamanya suami. Kemudian 2, pengeluaran untuk tujuan di atas yang dilakukan oleh pihak kedua akan dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama. Kemudian 3, biaya-biaya berkaitan dengan pendidikan anak dari perkawinan sebelumnya dari pihak kedua akan ditanggung oleh pihak pertama. Ya, jadi ini mereka berjanji bahwasanya anak sambungnya atau anak dirinya juga dia bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan seperti itu ya. Dan seterusnya. Saya bacain lagi. Selama masa perkawinan, pihak pertama berjanji untuk memberi kebutuhan kepada pihak kedua sejumlah 1.000 euro per bulan. 1.000 euro berapa? Sejumlah 1.000 euro per bulan. Jumlah ini akan ditinjau secara berkala oleh para pihak melalui amandemen yang ditandatangani oleh para pihak. Ya, maksudnya tadi bisa dirubah sesuai undang-undang perkawinan, bisa dirubah. Kemudian yang kelima, utang atau tagihan dari pihak lain atau pihak ketiga yang timbul selain dari biaya sehari-hari atau biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 atau biaya yang berlebihan, tidak perlu atau tidak wajar ditanggung dan wajib dibayar oleh masing-masing. Ya, maksudnya yang di luar perjanjian ini seperti itu. Kemudian pasal 6, perhiasan dan furnitur. 1, pakaian dan perhiasan milik para pihak pada akhir perkawinan atau pada saat perhitungan dilakukan sesuai dengan hukum. Maksudnya kalau bercerai akan dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau yang biasa memakainya. Ini kan besar harta. Kalau tidak dibuat perjanjian seperti ini maka otomatis jadi milik bersama gitu. Sesuai undang-undang perkawinan. Karena di undang-undang perkawinan semua harta milik bersama. Jadi ketika dibuat perjanjian perkawinan seperti ini, harta itu menjadi tidak milik bersama, ya. Secara secara hukum otomatis menjadi milik bersama kecuali dibuat perjanjian seperti ini. Kemudian 2, semua jenis barang rumah tangga termasuk barang-barang untuk makan, minum, dan tidur yang ada di rumah para pihak pada akhir perkawinan ketika perhitungan dibuat sesuai dengan hukum akan tetap menjadi milik masing-masing. Ini maksudnya kalau cerai ya. Kalau bercerai. Pasal 7, perceraian, bahwa jika terjadi perceraian dalam perkawinan ini para pihak tidak akan saling menuntut harta benda atau kompensasi finansial. Ya kalau cerai saja, tidak ada tuntutan harta benda. Pasal 8 disebutkan di sini properti milik sendiri. Para penghadap menerangkan bahwa oleh para pihak masing-masing telah dibawa barang atau sebagai berikut. Ya, pihak pertama nih pihak suaminya yang dari French. Ada punya apartemen harganya 500.000 euro. Ya, kemudian ada rumah yang terletak disebutkan alamatnya senilai 1 juta euro. Tidak ada pinjaman yang belum dilunasi. Kemudian saham nilainya 1.500.000 euro. Kemudian kontrak pensiun dan dana nasional diperkirakan sebesar 200.000 euro. Kemudian kontrak pensiun tipe PER modal saat ini diperkirakan sebesar berapa nih? 650.000 euro ya. Kemudian pihak kedua tidak ada. Ini istrinya nggak punya harta sama sekali. Pernyataan. Nah, kemudian di pasal 9 ada pernyataan, di pasal 10 ada domisili hukum, di pasal sampai pasal 10 ya. Itu contoh dari perjanjian perkawinan. Jadi teman-teman bisa membuat perjanjian perkawinan di notaris terdekat. Isinya bisa berbeda, bisa sama dengan yang ini, tergantung keinginan teman-teman. Dibuat perjanjian perkawinannya, dilaporkan ke Dukcapil, kami buatkan pengesahannya. Seperti itu barulah harta kalian sebagai suami istri terpisah, tidak menjadi harta milik bersama ya, seperti itu. Kalau kurang lengkap tanyakan saja di kolom komentar. Di sini kolom komentarnya ya. Thanks for watching and have a nice day. Bye.